Melakukan isolasi atau karantina mandiri merupakan salah satu cara agar diri kita terhindar atau tidak terinfeksi dari virus corona. Karantina mandiri juga bisa menjadi pilihan bagi orang yang memiliki gejala ataupun orang tanpa gejala virus corona. PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang Dr. Fauzia menjelaskan, adapun beberapa cara yang bisa dilakukan oleh pasien isolasi mandiri di rumah agar tidak menimbulkan klaster COVID dan memaparkan keluarga di rumah saat isolasi mandiri. Yakni diantaranya pasien isolasi mandiri di rumah harus menyediakan tempat atau kamar tersendiri agar tidak terjadi kontak dengan orang sekitar di rumah. Posisi ventilasi kamar atau ruangan isolasi harus baik dan bisa dibuka. Secara rutin, orang di rumah harus membersihkan peralatan rumah serta membersihkan segala ruangan dengan disinfektan. Hindari penggunaan barang pribadi secara bersama, salah satunya seperti tempat makan, handuk, dan sebagainya. Serta usahakan pakaian yang dipakai orang isolasi mandiri dapat dicuci sendiri oleh orang yang bersangkutan yang menjalani isolasi mandiri. Jadi kan yang isoman ini kan dipantau dari teman-teman puskesmas. Di situ ada apa yang harus ada edukasi ya, apa yang harus dilakukan oleh si penderita tadi supaya tidak menimbulkan penularan serumah. Secara umum seperti apa, Bu? Secara umum yang terinfeksi itu memang dia harus ada di kamar tersendiri dan menjaga tetap konsepnya 3M tadi. Dia kalau kontak dengan serumah harus menggunakan masker, orang serumah juga harus menjaga jarak kontak lebih dari 1 meter kayak gitu. Terus peralatan makannya dia bersihin sendiri, tidak bercampur. Itu sama. Iya. Orang yang menjalani isoman wajib melapor ke puskesmas terdekat sehingga dapat dipantau oleh petugas dan diberikan asupan vitamin dari puskesmas terdekat. Selama di rumah tetap wajib menerapkan 5M, baik yang terpapar maupun yang tidak terpapar di rumah, sehingga pemulihan pengendalian COVID-19 bagi pasien isoman dapat berjalan dengan baik. Okta Alfarizi, PAL TV.